Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hikam nomor 196. Kullu kalamin yabruzu wa alaihi kiswatul qalbi alladhi minhu baraza. Tiap-tiap kalimat yang keluar pasti membawa corak bentuk hati yang mengeluarkannya. Dalam peribahasa, kullu ina'in yandahu bima fihi. Tiap-tiap bejana itu pasti mengeluarkan yang terisi di dalamnya. Mulut seperti moncong teko, hanya mengeluarkan isinya. Mulut seseorang, perkataan seseorang akan menceritakan isi hati seseorang. Jadi kita tidak bisa mengatakan orang itu baik, hanya kata-katanya saja yang jelek. Tidak mungkin. Karena orang yang hatinya baik, perkataannya akan baik. Tidak bisa dikatakan orang itu sesungguhnya hatinya baik, hanya kata-katanya saja yang kasar. Tidak bisa. Karena apa yang ada di hati, salah satu ekspresinya adalah kata-kata yang keluar dari mulut kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Makin kuat iman seseorang, cirinya makin terpelihara lisannya. Makin yakin akan hari akhir, pasti terjaga lisannya. Cara seseorang bicara itu menunjukkan kualitas keimanan seseorang. Bagi yang yakin kepada Allah, Allah Sami'ul Alim, wa huwa Sami'ul Alim. Allah Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Maka kita yakin bahwa setiap ucapan ini pasti didengar oleh Allah. Pasti. Itu orang beriman. Sebelum saudara mendengar, Allah lebih tahu apa yang diucapkan. Pendengar tidak tahu apa yang di hati. Allah tahu apa yang ada di hati. Ucapan ini ria, ujub, dengki, sombong, Allah sudah tahu. Ucapannya bohong, Allah tahu. Wa huwa alimum bidatis sudur. Dan dia mengetahui apa yang dibisikkan di hati. Wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Al-Mulk ayat 13. Dan rahasiakanlah kata-katamu atau engkau jaharkan, sesungguhnya Allah tahu isi hati. Hadirin, orang banyak bicara itu sedang membuka aibnya sendiri. Kalau orang banyak bicara, dia sedang cerita kualitas dirinya. Padahal perkataan kita tidak bisa mengubah apapun selain menambah dosa atau pahala kalau benar. Kita tidak perlu bersilat lidah agar orang lain kagum. Karena sebetulnya yang membulak-balik hati orang bukan perkataan kita. Yang membulak-balik hati orang adalah Allah. Ceramah ini tidak ada manfaat kecuali Allah yang memberi manfaat. Ceramah ini hanya balik kepada penceramahnya sendiri. Kalau dia ikhlas dan yang disampaikannya benar, maka dia dapat pahala. Adapun saudara yang menyimak
Tergantung kehendak Allah. Kalau Allah hendak berikan, paham. Kalau Allah hendak balikan, tergugah. Ini tidak bisa menggugah siapapun. Bagaimana bisa menggugah hati saudara, sedang tahu juga tidak hatinya di mana dan bagaimana? Bagaimana bisa memberikan pemahaman, sedang tahu juga tidak? Sebagian ulama mengatakan, kenapa ulama terdahulu bicaranya sedikit, sederhana, tapi punya daya gugah. Orang bisa tergugah, orang bisa berubah. Hakikatnya Allah tahu yang bicara ini siapa. Allah tahu keikhlasan hatinya. Allah tahu tujuannya untuk kemuliaan agama, untuk kemuliaan agar umat selamat dan mencari ridho Allah semata. Allah tahu. Sehingga perkataan yang sederhana dengan kekuatan karunia Allah dijadikan orang tergugah. Tapi kalau ceramah hanya ingin dikagumi, dianggap pintar, dianggap ilmunya luas, dianggap ingin diakui wawasannya luas, ingin diakui hafalannya banyak, ingin diakui ilmunya mendalam, ingin diakui retorikanya dahsyat, tidak ada kaitan dengan Allah. Allah tahu ini acting saja. Mungkin orang mendengar, mungkin orang tertawa, mungkin orang datang, tapi belum tentu oleh Allah ditakdirkan dapat pahala yang orang tergugah. Makanya tidak perlu habis-habisan kita kursus berbicara yang mempesona, kursus pidato yang mengagumkan. Bukan tidak boleh, silakan saja. Tapi semua itu tidak ada artinya kalau tidak ada keikhlasan. Apa artinya kita dikagumi orang kalau Allah tidak ridho kepada kita? Benar? Maka tidak usahlah kita berepot-repot ingin jago bicara. Kalau mau kursus diam saja dulu sebelum kursus bicara yang baik. Karena kalau orang terlatih menahan diri, insya Allah ketika keluar kata-katanya akan baik. Jadi sebelum kita bicara, bagusnya kita bermujahadah dulu, meluruskan niat. Apa nih bicara? Ingin dikagumi, ingin mempesona, ingin kelihatan lucu, ingin diundang orang ceramah, ingin masuk TV, ingin terkenal. Mau apa? Tidak ada apa-apanya. Yang penting setiap perkataan diterima Allah jadi amal soleh. Itu mau apa kita bicara banyak kalau tidak jadi amal soleh? Benar? Mau apa? Kita mati membawa amal. Benar? Kalau memberi nasihat juga tidak usah panjang lebar, bertele-tele. Mau apa? Bukan tidak boleh bicara banyak, tapi pastikan setiap kata-kata yang keluar itu jadi amal. Niatnya benar, yang disampaikannya benar. Selebihnya Allah yang membulak-balik. Perlukah kita dikagumi orang lain? Ini pertanyaan. Perlukah kita dikagumi orang lain? Hah? Perlu tidak? Terus kalau orang kagum ke kita mau apa? Tidak ada apa-apanya. Sedunia kagum kepada kita,
tapi Allah tidak ridho kepada kita, pasti rugi. Tidak ada apa-apanya kekaguman orang sedunia, tidak ada apa-apanya sama sekali. Yang ada apa-apanya cuma satu, keridhaan Allah. Kalau Allah ridho kepada kita, walaupun kita tidak dikagumi orang, kita pasti beruntung. Makanya tidak usah pandai bersilat lidah, tidak usah jago berdebat, bersihkan saja hati. Sampai sekuat tenaga, tidak ada ria, tidak ada ujub, mungkin bersih perlu proses yang sangat panjang ya. Tapi jangan sampai bicara untuk dikagumi orang, ingin dipuji, pamer, sum'ah, memamerkan. Terus mau apa? Mau apa? Allah Maha mendengar. Allah yang ngasih pahala cuman Allah. Yang bisa membulak-balik hati orang juga Allah. Makanya maaf para guru, ada guru di sini tidak usah acting, ingin jadi guru teladan, ingin jadi guru yang dikagumi murid, nggak ada perlunya. Jadi guru yang disukai Allah saja, yang baik hatinya. Sampaikan, mungkin kemampuan kita berpidato, berceramah tidak seperti orang yang jago ceramah, tidak apa-apa. Masya Allah, guru saya sedikit sekali bicaranya, tapi setiap kali bicara seperti ada tenaga besar yang membuat tergugah dan berubah. Sedikit sekali bicaranya, bisa dihitung. Hampir 10 tahun belajar, bisa dihitung kata-katanya, tidak banyak. Tapi setiap kata-katanya selalu ada tenaga besar, entah bagaimana, dan kecenderungan untuk mematuhinya itu kuat sekali. Inilah Allah yang memberikan kekuatan pada kata-kata, dan kata-katanya biasa saja. Tidak ada kata-kata yang bombastis, yang hebat, yang puitis, tidak. Maka kita tidak usah memaksakan diri ya. Kalau ceramah ujungnya harus A semua. Apa kabar? Saya suka kepada saudara. Saudara mau kemana? Nanti tidak ada ikhlas, hanya ada A ujungnya. Kalau memberi nasihat, sampaikan dengan ikhlas, karena Allah yang bisa mengubah. Kalau nasihat kita tidak diterima, tinggal perbanyak tobat. Jangan-jangan nasihat kita tidak mempan karena Allah tidak memberi kekuatan, karena kita belum mengamalkan nasihat itu untuk diri sendiri. Allah kan lihat, Allah tahu tidak yang kita sampaikan? Tahu tidak? Allah melihat kelakuan kita cocok atau tidak dengan nasihat kita. Oh, kita nasihatin orang tapi kita tidak semangat untuk mengamalkannya sendiri, itu akan berefek, karena Allah tahu. Makanya orang tua yang banyak nasihat ke anak, tapi orang tuanya sendiri tidak serius mengamalkan apa yang dinasihatkan ke orang lain, termasuk ustadz, guru, kiai yang banyak memberi ceramah, tapi dirinya sendiri tidak serius mengamalkannya. Allah tahu. Tidak ada yang tidak diketahui Allah. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kemurkaan di sisi Allah bagi orang yang berkata-kata yang tidak diperbuatnya. Bagaimana kalau sedang berdebat? Ya, sampaikan dengan cara yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah orang ke jalan Tuhanmu dengan cara yang baik. Dan kalaupun mau berbantah-bantahan, dengan cara yang ahsan.
Karena yang bisa membulak-balik hati orang bukan kepiawaian kita bicara, Allah. Makanya kalau sedang nauzubillah ya bertengkar atau berbeda pendapat, tenang saja. Bicara yang baik. Tidak dipercaya, tidak apa-apa. Yang penting bicaranya niatnya benar, yang disampaikan benar, belum tentu orang percaya. Nabi juga bicara benar. Tidak semua orang percaya, benar? Ada yang memusuhi. Ya kita tidak usah kecil hati. Kalau kita sudah ngajak baik, berulang-ulang, dibantah, malah dihina, tidak ada masalah, ya. Kan tujuan kita adalah supaya Allah yang Maha mendengar ridho. Toh orang tidak nerima, ya bukan tugas kita memberi hidayah kepada orang. Tugas kita fadzakir innama anta mudzakir. Jadi gimana kalau ceramahnya belum mempan? Tobat. Siapa tahu salah niat, tobat. Siapa tahu yang dikatakan tidak kita amalkan, tobat. Siapa tahu ketika kita bicara sedang emosi, bukan cari keriduan Allah tapi cari kemenangan. Kan ada yang bicara tuh cari kemenangan. Kalau kita salah, akui saja salah. Wah, gawat dong. Kalau saya ngaku, nanti saya akan dapat resikonya. Pikul saja resikonya. Tapi Allah tahu kita jujur. Nanti Allah yang ngebulak-balik hati orang memaafkan kita, bukan kita. Dan kita tidak perlu memelas, merintih-rintih. Maafkan saya yang berlebihan, gak usah begitu. Minta maaf yang asli, akui yang asli. Karena yang membuat orang terbuka memaafkan kita adalah Allah, bukan acting kita. Jadi tidak usah nangis-nangis, memelas. Ya jangan. Termasuk kalau mau pinjam uang, jangan acting. Saya dalam keadaan lapar, padahal enggak bergetar. Tapi dia getarkan supaya kelihatan pedih. Dia cerita bohong, Allah tahu dia bohong. Tinggal dibalikan aja hati orang jadi enek lihat dia. Mau pinjam uang bicara baik-baik. Maaf, saya bakal menyusahkan. Sejujurnya dalam situasi sulit sekali. Anak harus bayaran sekolah 300.000. Saat ini saya tidak memegang uang. Kalau boleh saya pinjam, tapi pinjam pun saya tidak bisa janji kapan mengembalikannya. Hanya kalau Allah memberi keleluasaan akan segera saya kembalikan. Bicara apa adanya. Jangan pakai janji 2 minggu lagi saya pulangkan. Itu malah jadi Allah tahu memang kamu 2 minggu bakal punya uang. Kecuali kalau sudah ada tanda tangan, ya. Kalau sudah waktunya uang masih tidak ada, di luar dugaan, harus bicara. Jangan diam-diam. Janji 2 minggu, 2 pekan, pas waktunya kita tidak mau bicara karena takut dimarah. Ini salah. Yang melembutkan hati itu adalah Allah. Bicara. Saya janji tanggal 14 akan melunasi, tapi benar-benar belum ada. Saya mohon maaf dan saya siap memikul konsekuensinya. Untuk ke depan juga belum terlihat. Tapi saya berjanji, Allah mendengarkan. Kalau saya punya uang, segera saya kembalikan. Allah mendengar kata-kata yang jujur ini, tinggal dibalikan hati orangnya. Sudahlah, nggak usah janji-janji lagi. Karena saat ini sudah saya halalkan. Mudah bagi Allah. Benar. Termasuk calon mempelai pria, jangan bohong sama calon istrinya. Tapi karena pernah cerita ada orang yang jujur kemudian dimarahi istrinya. Masih ingat cerita itu? Ingat ya? Ceritakan Gus. Aku sudah dengar 2 kali.
Ini sedikit intermezzo, ada yang sudah nikah, marah istrinya, tahu kamu miskin begini, saya nggak mau nikah sama kamu tidak jujur. Kata siapa saya tidak jujur? Bukankah dari awal sudah saya katakan, sungguh aku tidak punya apa-apa selain engkau. Tapi kan kamu nyebutnya, oh so sweet, begitu. Udah ngaku nggak punya apa-apa. Ini bergurau hadirin. Harus jelas supaya tidak ditiru. Jujur saja, kalau salah jujur. Ngaku. Kenapa? Kalau kita jujur karena Allah, ya Allah saya jujur karena Engkau. Saya lebih takut berbohong daripada takut dimarah orang. Allah yang melembutkan hati orang. Makanya kita tidak perlu akal-akalan berbohong supaya orang terpesona, supaya orang jangan lempeng saja. Kenapa? Karena yang membulak-balik hati adalah Allah. Bu, ibu kalau sedang jengkel dan marah ke suami, sebaiknya tidak terlalu banyak bicara, ya. Karena setiap perkataan ibu akan kembali ke ibu sendiri. Kalau mau marah, marahlah dengan perkataan terbaik, dengan cara terbaik yang jadi pahala. Ibu tidak akan celaka oleh mulut orang lain, tapi ibu bakal celaka karena mulut diri sendiri. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jelek, berbuat jahat, maka keburukan itu menimpamu sendiri. Jadi kita celaka bukan oleh mulut orang. Orang lain menghina kita, nggak ada masalah, kecil. Orang lain mau ngomong jelek tentang kita, nggak ada apa-apanya. Itu balik kepada dia sendiri. Yang paling bahaya adalah perkataan tidak baik dari mulut kita. Pasti balik ke kita sendiri. Sebetulnya kalau kita ngobrol dengan seseorang, kita udah bisa ngukur orang ini bahagia atau tidak. Ngobrol saja. Nanti ibu kalau mau cari menantu, ya suruh ngobrol. Udah ketahuan ini menantu bekal apes atau bekal bahagia. Iya. Karena orang yang kalau sudah banyak sekali bicara, mudah celetak-celetuk, mudah berkomentar, apalagi komentarnya negatif, kemudian segala diceritakan, dengar sesuatu cerita, lihat sesuatu cerita tanpa disaring, banyak menanyakan yang tidak ada perlunya ditanyakan, dan sering menjawab sesuatu yang tidak ada yang bertanya. Ini lebih horor lagi. Ngomong terus, bertele-tele, muter-muter. Ini ciri-ciri orang gak bahagia. Kenapa disebut tidak bahagia? Karena imannya kurang. Apa buktinya imannya kurang? Ngomongnya banyak sia-sia. Karena yang bahagia itu tergantung dari iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang kuat imannya, terpelihara kata-katanya. Falyakul khairon aw liyasmut, berkata baik atau diam. Di keluarga itu bermasalah, nih banyaknya. Di tempat kerja bermasalah, ini yang tidak baik. Bersilaturahim jadi rusak, ini juga yang merusaknya. Dan penghuni neraka terbesar itu karena ini mulut dan farji dan kemaluannya. Maka kursus menjaga lisan itu penting. Tidaklah istiqomah iman seorang hamba hatta hingga yastaqima qalbuhu,
hingga istiqomah hatinya, dan tidaklah istiqomah hati seorang hamba hingga istiqomah jaga lisannya. Begitu. Tidak usah bicara karena ingin bicara. Bicara tuh karena perlu. Ingat 3 kuncinya. 1, niat. Apa nih niat saya? Kalau nggak jelas niatnya, diam sajalah. Kalau ya Allah, saya harus bicara, ini kebenaran, semoga Engkau ridho. Yang kedua, isi. Yang disampaikan ini kontennya. Biasanya bicara tuh nggak lebih dari 2, ilmu dan cerita. Ilmu dan cerita, informasi. Apakah ini benar atau tidak? Kalau ragu-ragu, diam aja. Yang ketiga, dampaknya. Apa nih dampak dari perkataan ini? Membuat orang bahagia atau menderita? Membuat orang senang atau tersinggung? Membuat orang semangat atau patah semangat? Membuat orang jadi ceria atau sakit hati? Pikirkan, ini dampak omongan saya ini apa? Jadi pahala atau jadi dosa? Menyebar jadi kebaikan atau menyebar jadi fitnah? Kalau tidak yakin dampaknya bagus, diam. Aman. Bicara secukupnya. Sebaiknya tidak usah bercita-cita bahagia bagi yang tidak serius menjaga lisan. Bakal banyak masalah dari sini. Makin banyak kata-kata, makin banyak tergelincir niat dan kata. Makin banyak tergelincir, makin banyak dosa. Makin banyak dosa, banyak musibah menimpa kita, dunia wal akhirat. Nauzubillah. Terima kasih. Ada yang mau ditambahkan, Ustaz?